Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Sopter dimanapun berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu Mimin dulu untuk tekan tombol like, dan yang belum mengaktifkan loncengnya, bantu untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Bab 161-165. Ayo hari lain mata Gao Tingting berbinar. Kakak Ye Chong, apakah kamu ingin begitu banyak peralatan listrik? Untuk mengurus adikku dan bisnisku, Kakak Ye Chong. Don jangan khawatir, saya pasti akan memberi Anda yang terbaik. Gao Tingting tersenyum, saya tidak tahu bagaimana harus berterima kasih karena telah mengurus bisnis saya dengan baik, atau saya akan menemani Anda tidur. Bagaimana kabarmu? Ye Chong tersipu dan berkata, jangan menggodaku. Gao Tingting terkikik beberapa kali, lalu menemukan beberapa asisten toko dan meminta mereka untuk memilih pemanas air dan perangkat TV terbaik yang ada dan mengirimkannya. Kami tidak memiliki komputer di kota listrik, tetapi saya dapat membantu Anda pergi ke kota komputer untuk membelinya, kata Gao Tingting. Bagus sekali, aku tidak tahu banyak tentang komputer, jadi aku serahkan padamu. Ye Chong tertawa. Setelah membayar tagihan, dan kemudian menggunakan truk untuk menarik peralatan listrik, Ye Chong dengan gembira kembali ke desa. Kembali ke desa, pemasangan pemanas air dimulai. Masih banyak kamar kosong di rumah baja warna. Ye Chong meminta penginstal untuk memasang pemanas air di dua ruangan baja berwarna yang relatif besar. Setelah air disambungkan ke listrik, selang beberapa saat, air panas menyembur dari shower. Hebat! Aku bisa mandi air panas di masa depan. Lalala, Zhou Yutong dan Lin Wan sangat bahagia. Mereka berkicau seperti burung. TV juga terpasang, dan Anda dapat menonton saluran TV langsung melalui internet. Baik Ye Guangcai dan Li Sujuan dengan senang hati terus menyiarkan dengan remote control. Ayo tunjukkan film kepada penduduk desa di malam hari, dan biarkan semua orang memahami penggunaan TV terlebih dahulu. Kata Zhou Yutong. Ye Chong mengangguk setuju. Untuk membangun desa Xiaoye menjadi desa modern selangkah demi selangkah, langkah pertama adalah memperbarui pemikiran dan pemahaman semua orang, dan membiarkan penduduk desa memiliki lebih banyak akses ke peralatan teknologi modern. Sekarang penduduk desa bisa dikatakan tidak kekurangan uang, namun hiburan rohani masih sangat langka. Untuk meningkatkan kehidupan hiburan orang-orang besar, Ye Chong dan Zhou Yutong juga khawatir. Zhou Yutong berteriak melalui pengeras suara besar di desa, dan sebuah film akan diputar di desa malam ini. Ketika penduduk desa mendengar ini, mereka semua gembira. Mereka dulu hanya menonton film di ruang terbuka, sekali atau dua kali setahun. Ini bisa dianggap sebagai barang hiburan langka di desa Xiaoye yang membosankan. Namun, proyektor semacam itu telah dihilangkan dalam beberapa tahun terakhir, dan semakin sedikit film terbuka, dan penduduk desa Xiaoye tidak pernah menontonnya lagi. Sebelum hari gelap, penduduk desa makan malam dengan tergesa-gesa, dan masing-masing datang dengan bangku kecil, dan alun-alun desa yang besar hampir penuh. Liu Erbangsi meletakkan selembar kain merah di depannya, dengan sebotol anggur dan sepiring kacang di atasnya. Seseorang menertawakannya karena menonton film untuk mengejar hidupnya. Liu Erbangsi baik-baik saja, menantu perempuannya tersipu malu, dan ingin pergi, tetapi ketika dia berpikir untuk bisa menonton film, dia tetap tinggal. Anak ketiga Kiao menggendong Kiao Fater, istrinya menopang wanita tua Kiao, dan keluarganya duduk di sisi kanan baris pertama. Ye Guangcai, kepala desa tua, dengan gembira membawa sebuah bangku. Keingintahuan dan kegembiraan memenuhi kerutan di wajahnya. Pada pukul 6, Ye Chong mengangkat TV ke dinding dan menyimpannya, lalu menyambungkannya ke kabel dan menyalakannya. TV LCD besar 160 inci berdiri di sana seperti kain hitam besar. Oh, Xiao Chong, kenapa tirainya hitam? Kenapa aku ingat harus putih? Tanya Ye Guangcai. Itu benar. Kenapa aku tidak melihat ke proyektor? Di mana film-filmnya? Ye Chong tersenyum. Ini disebut TV. Ini adalah teknologi terbaru, dan tidak harus terlalu merepotkan untuk menonton film seperti sebelumnya. Benarkah? Di mana Anda meletakkan film dalam wadah setipis itu? Ye Guangcai bertanya lagi. Orang-orang tua di desa tidak mengerti. Hanya anak-anak muda yang sudah pergi bekerja yang tahu apa itu TV. Ye Chong tidak menjelaskan lebih lanjut, dan menyalakan saklar secara langsung. Zhou Yutong sengaja menemukan film populer, 800, yang baru dirilis untuk ditonton. Film semacam ini lebih cocok untuk selera orang tua, dan juga dapat memiliki banyak makna pendidikan bagi kaum muda. Ya Tuhan, gambar ini terlalu jelas dan suaranya keras. Seru seseorang,
efek siaran TV secara alami tidak sebanding dengan layar proyektor. Kebetulan ada adegan syuting di film tersebut yang membuat kaget banyak orang. Saya takut mati. Saya benar-benar mengira senjata seseorang meledak. Kata Ibu Kinsue, Liu Zaodi sambil memegangi dadanya. Film diputar selama hampir 2 jam, dan akhirnya tiba-tiba berakhir dalam suasana tegang semua orang. Itu akhirnya, apa yang terjadi pada para pejuang itu? Bocah-bocah jahat Jepang ini terlalu membenci orang. Banyak orang menyeka air mata mereka, sangat mengharukan. Sudah. Lewat jam 8, kata Ye Chong, masih penuh semangat berkata, orang-orang besar, kembalilah dan istirahatlah, kamu harus bekerja besok. Iya, kami sering dapat memutar film ketika kami memiliki kesempatan di masa depan. Kata Zhou Yutong, bisakah kamu sering memainkannya? Penduduk desa tidak bisa menahan kegembiraan ketika mereka mendengar ini. Ye Chong berkata sambil tersenyum, dengan TV ini, semua orang dapat menontonnya kapanpun mereka mau. Jika ada yang ingin memasangnya untuk rumah mereka, datanglah kepada saya. Banyak penduduk desa yang ingin mencoba, tetapi mereka ingin melupakannya setelah berpikir tentang itu. Lagi pula, itu membutuhkan uang. Ye Chong telah mengharapkan ini terjadi sejak lama, dan dia tidak berharap untuk membuat penduduk desa berubah pikiran sekali saja, jadi tenanglah. Setelah itu, penduduk desa bubar. Liu Erbangsi bergelantungan dengan sebotol anggur. Menantu perempuannya menggosok matanya yang merah karena menangis, dan berkata dengan marah, kamu tidak berharga. Tonton orang-orang di film itu, lalu lihat kamu. Kamu akan tahu cara minum. Liu Erbangsi cegukan. Meniru film dia berkata dengan nada suara, anggur adalah hidup. Keesokan harinya, Ye Chong pergi ke kota listrik lagi, dan Gao Tingting sudah membeli komputer, yang semuanya adalah desktop dengan konfigurasi tertinggi. Ye Chong berterima kasih pada Gao Tingting. Oh, jika kamu ingin berterima kasih padaku, kenapa kamu tidak memijatku? Kata Gao Tingting sambil tersenyum, setiap kali Ye Chong datang ke kota listrik, dia akan diejek oleh saudara perempuan mereka. Hanya bercanda, dia laki-laki, mengapa dia selalu membiarkan wanita membuat lelucon? Apakah Anda tidak ingin kehilangan muka? Ye Chong berpikir dalam hati bahwa Gao Sanshan tidak ada di sana, dan Gao Tingting hanyalah seorang peri kecil. Mungkinkah dia takut dia akan gagal? Lupakan saja, lain hari, kata Ye Chong sambil tersenyum, dia juga memutuskan untuk menggoda Gao Tingting. Gao Tingting tersenyum, setiap hari adalah hari, aku takut padamu. Oh, jika kamu mengatakan itu, aku benar-benar ingin melindungi martabat seorang pria. Kata Ye Chong, dia laki-laki, dan gadis-gadis mengatakan demikian. Jika dia tidak menanggapi, orang lain akan berpikir dia tidak kompeten. Benarkah? Ayo, pergi ke rumahku. Gao Tingting tersenyum. Ye Chong berkata, pergi saja, hari ini aku akan membiarkanmu melihat seberapa baik aku. Hihi, oke, kalau tidak aku akan membuatmu berpikir kamu tidak cukup baik. Kata Gao Tingting, pergi. Ye Chong meraih tangan kecil Gao Tingting. Keduanya hendak pergi ketika telepon Ye Chong berdering. Itu adalah panggilan Zhang Xiaojun. Sungguh, mengapa Anda menelepon pada saat kritis ini? Hihi, ini pacar kecilmu. Cepat ambil, kata Gao Tingting sambil tersenyum. Ye Chong menjawab telepon dengan wajah merah, apa? Para gangster kecil itu ada di sini lagi, tunggu aku pergi sekarang. Dia meletakkan telepon, dan berkata kepada Gao Tingting dengan malu, ada yang harus kulakukan hari ini, sepertinya saya hanya bisa menunggu 1 hari lagi. Tanggal mendatang ini tidak sama dengan tanggal mendatang sebelumnya. Gao Tingting tersenyum dan berkata, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu, sibuklah. Ye Chong pergi dari kota peralatan listrik dan pergi ke restoran Cina di lapangan Sinan. Zhang Xiaojun menunggu dengan cemas di depan pintu, dan ketika dia melihat Ye Chong muncul, dia langsung menyapanya. Orang-orang itu ada di dalam, mereka bersikeras untuk melihatmu. Kata Zhang Xiaojun. Ye Chong mengangguk sambil tersenyum, dan berjalan ke restoran Cina bersama Zhang Xiaojun. Beberapa bajingan berdiri di sana sambil menyeret lengan bengkak mereka. Mereka sudah mencari dokter kemana-mana sejak kemarin sore, tapi belum ada yang bisa menyambungkan lengan mereka yang terkilir. Mereka tidak punya pilihan selain datang untuk memohon pada Ye Chong lagi. Saudaraku, tuanmu tidak menghitung kesalahan penjahat, dan kamu telah banyak menyinggung perasaanku sebelumnya, jadi tolong maafkan aku. Kata Zamao, kemudian dia berbalik dan berteriak, jangan minta maaf kepada kakak Ye Chong. Beberapa adik laki-laki lainnya dengan cepat meminta maaf. Saudaraku, kamu lihat kami telah kesakitan selama sehari semalam, amarahmu seharusnya hilang, mengapa kamu tidak menyembuhkan kami? Lanjut Zamao, Ye Chong mendengus dingin dan mengabaikannya.
Rambut lain-lain memutar matanya, saudaraku, jika kamu masih marah, bagaimana dengan ini? Mari kita mengadakan jamuan makan, dan kami akan memperlakukannya sebagai permintaan maaf untukmu. Ye Chong masih tidak berbicara. Aku sudah menyiapkan perjamuan untuk meminta maaf, apalagi yang kamu inginkan? Mao yang lain juga marah, dia tidak pernah begitu rendah hati sebelumnya. Kamu bisa menggertak mereka yang lembut, dan mengadakan perjamuan untuk meminta maaf ketika kamu bertemu dengan yang tangguh, berpikir bahwa ini akan menyelesaikan semua masalah. Siapa yang menetapkan aturan untukmu? Ye Chong bertanya balik. Miscellaneous Mao mengertakkan gigi dan berkata, saudaraku, mari kita bertemu denganmu di masa depan, aku tidak percaya kamu tidak akan menggunakanku di masa depan. Ye Chong memarahi. Untuk apa aku menggunakanmu? Apakah kamu makan kotoran? Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara. Giginya gatal karena kebencian, tapi lengannya masih patah. Ye Chong ini adalah pria berhati lembut. Jika kamu ingin aku menghubungkan tanganmu, tidak apa-apa, itu tergantung pada kejujuranmu. Ye Chong tiba-tiba tersenyum. Jujur, kamu harus jujur. Zamao melihat ada sesuatu yang terjadi, dan segera mengubah wajahnya. Kalau begitu izinkan saya bertanya, apakah seseorang menghasut Anda untuk datang ke sini untuk memungut biaya perlindungan? Tanya Ye Chong. Tidak, kami hanya ingin menghasilkan uang. Mata Zamao tidak menentu. Ye Chong mencibir. Kentut, orang lain mengenakan biaya 2.000, tapi di sini saya mengenakan biaya 10.000, dan kamu bilang kamu tidak diinstruksikan. Ye Chong telah menyelidiki secara diam-diam, dan lapangan Sinan awalnya adalah situs keluarga Bai. Setelah keluarga Bai dihancurkan, tempat ini menjadi tanah tanpa pemilik. Gangster kecil seperti Zamao mengambil kesempatan untuk datang mencari uang. Namun, dia hanya membebankan 2.000 biaya perlindungan di rumah orang lain. Tetapi dia hanya membebankan 10.000 ketika dia datang ke Ye Chong. Pasti ada yang salah dengan itu. Ini, Miscellaneous Mao ragu-ragu, tampak ragu untuk berbicara. Karena kamu tidak ingin mengatakannya, keluarlah dari sini. Kata Ye Chong dingin. Jangan, saudaraku, izinkan saya memberitahu Anda. Ini adalah yang termuda kedua dari keluarga Qin. Qin Yuhu secara khusus memberitahu kami untuk membebankan lebih banyak biaya perlindungan di sini. Kata Zamao. Ye Chong menyipitkan matanya. Apakah kamu dari keluarga Qin? Miscellaneous Mao tersenyum kecut. Saudaraku, jangan bercanda, bagaimana aku bisa dari keluarga Qin dengan peran kecil sepertiku? Namun, ketika kami akan memungut biaya perlindungan, Qin Yuhu meminta seseorang untuk datang kepada kami, mengisyaratkan bahwa kami akan membebankan lebih banyak biaya perlindungan di sini, dan mengatakan bahwa kami akan diberi hadiah besar jika masalah ini diselesaikan. Meskipun Qin Yulong memperingatkan Qin Yuhu, jangan memprovokasi Ye Chong. Namun, Qin Yuhu marah karena dia tidak akan dipukuli di Myanmar, jadi dia diam-diam menyelidiki Ye Chong. Dia mengetahui bahwa Ye Chong telah mendaftarkan sebuah restoran Cina di sini, jadi dia menyewa beberapa gangster untuk membuat masalah. Ye Chong mengangguk. Kembalilah dan beritahu Qin Yuhu bahwa aku, Ye Chong, bertanya apakah dia tidak memukulinya hari ini, dan kulitnya gatal lagi. Zamao dan yang lainnya ketakutan ketika mendengar ini. Saya pikir Ye Chong bahkan berani mengalahkan Qin Yuhu. Beraninya mereka datang ke sini untuk memungut biaya perlindungan. Sekarang dia belum mati, dia sudah membakar dupa yang tinggi. Ye Chong kemudian berjalan ke beberapa gangster, dan dengan beberapa gerakan tangannya, dia menyatukan kembali sendi yang terkilir. Terima kasih kakak. Zamao terlalu takut untuk mengatakan apapun setelah mengetahui latar belakang Ye Chong. Masih pergi? Tanya Ye Chong. Beberapa gangster buru-buru melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Semua gangster pergi. Zhang Xiaojun mendatangi Ye Chong dengan gugup. Kami tidak akan menyinggung keluarga Qin. Ini masalah besar. Apa yang kamu takutkan? Itu hanya pria yang ditampar muka. Jalan, kadang-kadang dia merasa menamparkan muka seperti memotong daun bawang. Sebelum satu muka dipukul, muka yang lain sudah dekat. Ini tidak seperti keluarga Bai baru saja selesai, dan Qin Yuhu akan bergabung. Ye Chong berkata bahwa dia juga tidak berdaya menghadapi wajah-wajah yang datang untuk mencari tamparan ini. Sementara Ye Chong sedang memikirkan pertanyaan filosofis semacam itu, seorang wanita masuk. Wajah wanita itu ditutupi lapisan bedak yang tebal, dan kerutan di dalamnya masih terlihat jelas, dengan bibir merah yang tebal. Dia menginjak sepatu hak tinggi dan membawa tas elfi kecil, dan berjalan di depan Ye Chong dan Zhang Xiaojun. Kalian berdua, siapa bosnya di sini? Saya. Wanita itu mengeluarkan kartu nama dan menyerahkannya kepada Ye Chong. Nama saya Liu Guixiang, dan saya agen produk sampingan Siang Qiangnong, beli saja dari saya.
Nada Liu Guixiang bukan tentang kerja sama, tetapi lebih seperti permintaan. Zhang Xiaojun mengerutkan kening dan menatap Ye Chong. Ye Chong mencibir dan berkata, "Mengapa membeli dari Anda? Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa saya, Liu Guixiang, sekarang telah mengambil alih semua pasar produk pertanian dan sampingan di lapangan Sinan. Jika Anda masih ingin bekerja di sini, Anda harus untuk membeli dari saya." Ye Chong lucu, berpikir bahwa setelah keluarga Bai selesai, lapangan Sinan akan benar-benar kacau, dan semua jenis ikan dan udang akan melompat keluar. "Maaf, saya tidak membutuhkannya, saya hanya bertani, dan sayuran yang saya tanam cukup untuk restoran Cina saya," kata Ye Chong. Wajah Liu Guixiang menjadi dingin. "Wah, jangan mengabaikan sanjungan. Semua orang mencari uang, yang terbaik bagi Anda dan saya untuk menyerah. Anda membeli bahan-bahan dari saya, yang baik untuk Anda dan saya. Apakah itu berlaku untukku?" "Manfaat?" Ye Chong bertanya sambil tersenyum. "Saya dapat menjamin bahwa restoran Cina Anda akan buka dengan lancar," kata Liu Guixiang. "Maksudmu jika aku tidak bekerja sama denganmu, restoran Cinaku tidak akan bisa buka?" "Kamu bisa mencobanya," Ye Chong mencibir. "Mungkinkah aku terlalu takut memberitahu Anda bahwa saya tidak akan bekerja sama dengan Anda, jika tidak ada yang salah? Cepatlah dan jangan merusak pemandangan di sini." Kamu, Liu Guixiang menunjuk Ye Chong dengan jarinya, ingin memarahinya dengan penuh semangat. "Apa yang kamu? Jangan senang, bedak di wajah Anda akan jatuh ke tanah." Ye Chong tertawa. "Kamu?" Liu Guixiang menjadi semakin marah. "Cepatlah, aku harus menyapu lantai nanti, bukankah itu menjijikan?" Ye Chong terus tertawa. Zhang Xiaojun tertawa puci, di samping, berpikir bahwa Ye Chong terlalu terluka. Wajah Liu Guixiang merah dan telinganya merah. "Tunggu aku." Setelah selesai berbicara, dia berjalan dengan bangga dan meninggalkan restoran Cina dengan tas kecil di pundaknya. "Ye Chong, siapa wanita ini? Apakah ada masalah?" Zhang Xiaoyun sedikit khawatir. Ye Chong menghibur, "Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa jika aku di sini." "Hei, aku tidak menyangka restoran Cina akan segera dibuka, banyak hal terjadi." Zhang Xiaoyun berkata dengan emosi. Ye Chong tersenyum. Ini disebut hal-hal baik membutuhkan waktu lama. 3 hari kemudian, restoran Cina dibuka. Ye Chong mengorganisir penduduk desa pagi-pagi sekali untuk memuat 5 truk berisi sayuran dari pangkalan penanaman. Kemudian memancing kepiting, ikan dan udang, del dari sungai, dan memasukkannya ke dalam tangki air putih yang dibeli khusus. Air es ditempatkan di tangki air ini untuk memastikan kesegaran ikan sungai. Tangki air terisi penuh dengan 3 truk lagi. Kemudian 8 truk melaju keluar dari desa Xiaoye, menyusuri jalan yang baru dibangun, menuju ke restoran Cina. 1 jam kemudian, konvoi tersebut tiba di restoran Cina di lapangan Sinan, di mana beberapa pembantu dapur mengikuti penduduk desa untuk menurunkan barang. Gerbang restoran Cina didekorasi sebagai pintu kayu berongga, yang di atasnya tertulis beberapa karakter Cina sederhana dari restoran Cina Longshan. Ada 2 balon udara yang tergantung di pintu, dan spanduk gantung bertuliskan, "Diskon besar selama 3 hari pembukaan, beli kati kepiting sungai segar dan dapatkan kati gratis." Li Dazui membawa beberapa dapur bersamanya, dan dia sudah mulai mengolah bahan-bahannya terlebih dahulu. Sejak restoran Cina dibangun, Li Dazui menyerahkan pekerjaan restoran hotpot kepada muridnya. Bagaimanapun, hanya ada jenis bahan dasar hotpot, dan menjadi koki restoran hotpot relatif sederhana. Hari ini Zhang Xiaojun mengenakan gaun ungu hitam yang elegan dan sepasang sepatu hak tinggi, yang menonjolkan kulitnya yang cerah, membuatnya tampak sangat menarik. Ketika dia melihat Ye Chong muncul, dia menyapanya dengan senyuman. "Ye Chong, kamu di sini. Hari ini adalah hari yang besar." Ye Chong tersenyum. "Ya, restoran Cina kami akhirnya dibuka. Anda tidak tahu, saya telah menunggu hari untuk waktu yang lama." Orang-orang itu bercanda, ketika sekelompok orang berjas dan sepatu kulit datang. "Siapa bos di sini?" Salah satu pria gendut, dengan perut buncit, bertanya dengan nada resmi. "Saya, apakah Anda punya pertanyaan?" Jawab Ye Chong. "Apakah ada masalah?" Fatih meniru Ye Chong dan berkata, "Ini masalah besar." "Siapa kamu?" Zhang Xiaojun bertanya. "Saya bertanggung jawab atas keamanan di lapangan Sinan, dan nama saya Yan Tianming." Kata pria gendut itu, dia menjulurkan kepalanya dan melirik perabotan di restoran Cina. "Ada bahaya keamanan yang serius di sini." "Di mana bahaya yang tersembunyi?" Ye Chong bertanya. "Kami telah merancang jalur dan fasilitas yang aman dengan ketat sesuai dengan persyaratan. Bagaimana menurutmu, di mana bahaya yang tersembunyi?" "Karena ada masalah keamanan, jangan pernah berpikir untuk membuka bisnis
dan segera menangguhkan bisnis untuk perbaikan. Yan Tianming melanjutkan, aku bertanya padamu di mana bahaya yang tersembunyi. Ye Chong berkata dengan kaku, dia tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Jika Anda mengatakan Anda tidak memenuhi syarat, mengapa ada begitu banyak masalah? Pria lain di belakang Yan Tianming melangkah maju. Meski terlihat lebih kurus, dia memiliki perut busuk yang sama dengan Yan Tianming. Dari mana kamu mendapatkan hidangan ini? Apakah kamu memiliki sertifikat inspeksi? Siapa kamu? Tanya Ye Chong. Saya bertanggung jawab atas kebersihan makanan di lapangan Sinan. Nama saya Songke. Zhang Xiaojun memerintahkan seseorang untuk mengeluarkan sertifikat inspeksi dari rumah. Dia telah meminta departemen terkait untuk memeriksa sayuran di desa Xiaoye, yang sepenuhnya memenuhi standar keamanan pangan. Apakah kamu tidak menginginkan sertifikat? Ini semua sertifikatnya, kamu bisa lihat. Kata Zhang Xiaojun. Songke mendengus, dan mengeluarkan sertifikat di tangan Zhang Xiaojun. Bagaimana saya tahu apakah sertifikat Anda asli? Ye Chong juga menjadi marah, neneknya. Anda bahkan tidak tahu apakah sertifikat itu benar. Aku malu bertanggung jawab atas kebersihan makanan. Apa 2 lubang di matamu untuk ventilasi? Songke tersipu marah dan berkata dengan leher tebal, kamu petani kecil, berani memarahiku. Aku akan memukul kamu bangun. Ye Chong tidak memiliki banyak kesabaran. Terutama pada hari yang layak dirayakan seperti pembukaan restoran Cina, beberapa orang yang tidak sedap dipandang harus datang untuk mempersulitnya. Oh, aku pergi, dan aku ingin mengalahkan seseorang, memanggil seseorang, dan menyegel tempat ini. Teriak Songke, salah satu anak buahnya langsung menelepon. Sebelum telepon ditutup, selusin orang berseragam bergegas dari jauh, mengaku sebagai anggota tim keamanan kamar dagang. Ye Chong mencibir, kalian cukup siap, nak. Itu karena kamu tidak tahu bagaimana bekerja sama dengan saudari Liu. Bagaimana hal ini bisa terjadi, bahkan tidak berpikir untuk membuka restoran Cinamu hari ini. Yan Tianming tertawa pelan, baru pada saat itulah Ye Chong menyadari bahwa orang-orang ini ditemukan oleh Liu Guixiang, dan dia tidak dapat menahan ekspresi jijik di wajahnya. Saat ini, Lin Tianqi masuk dari luar membawa 2 keranjang bunga besar. Oh, Saudara Chong, saya benar-benar mengucapkan selamat kepada Anda. Restoran Cina telah dibuka, dan bisnisnya berkembang pesat. Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat orang-orang berseragam di sekelilingnya. Ini jelas merupakan seragam tim keamanan kamar dagang. Lin Tianqi adalah presiden kehormatan kamar dagang, dia sangat akrab dengan anggota tim keamanan, tetapi dia belum pernah melihat wajah-wajah ini. Kamu termasuk unit mana dan apa yang kamu lakukan di sini? Lin Tianqi bertanya. Tidak ada seorang pun di tim keamanan yang mengenal Lin Tianqi. Dan kapten terkemuka memarahi, kamu tidak peduli di unit mana kita berada. Keluar dari sini, atau aku akan membersihkannya denganmu. Lin Tianqi sangat marah, kamu berani memarahiku. Aku bahkan tidak mengenal Lao Su, beraninya aku berpura-pura menjadi tim keamanan. Setelah berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qiao Lu, kapten tim keamanan yang sebenarnya. Yo, Presiden Lin. Ada apa, Kapten Qiao? Seseorang berpura-pura menjadi tim keamanan di toko teman saya. Anda membawa beberapa orang untuk menangkap mereka dan menginterogasi mereka. Saya akan membawa seseorang ke sana sekarang. Melihat bahwa Lin Tianqi tidak terlihat seperti orang palsu, Kapten terdepan bertanya dengan gemetar, siapa kamu? Saya dipanggil Lin Tianqi. Oh, ternyata Tuan Muda Lin. Kalian anak kecil tidak tahu Taisan. Tolong maafkan kami. Kapten segera memohon belas kasihan. Round 5. Tunggu kulitnya terkelupas, tegur Lin Tianqi. Setelah beberapa saat, tim keamanan yang sebenarnya datang dan membawa tim keamanan palsu dengan arogan. Yan Tianming dan Songke ketakutan. Mereka adalah karakter kecil di kamar dagang. Ketika mereka melihat Lin Tianqi muncul, mereka bahkan tidak berani berbicara. Untungnya, Lin Tianqi tampaknya tidak peduli dengan kedua orang ini, dan langsung pergi ke sisi Ye Chong untuk mengobrol. Keduanya saling memandang dan hendak menyelinap pergi ketika orang lain masuk dari luar. Selamat, Lu Wen dan Xiao Qi masuk dari luar. Xiao Qi masih membawa sebungkus kado di tangannya. Hihi, Kakak Ye, kami datang ke sini khusus untuk memberi selamat padamu. Restoran Cina didekorasi dengan sangat baik. Kamu pasti bisa menghasilkan banyak uang lagi, kata Xiao Qi sambil tersenyum. Yan Tianming dan Songke merasa kulit kepala mereka mati rasa. Bukankah ini putra tertua dari keluarga Lu? Bahkan dia datang ke sini untuk mengucapkan selamat. Keduanya benar-benar punya nyali untuk datang ke sini untuk mencari kesalahan. Itu hanya mencari kematian. Keduanya terlalu takut untuk bergerak, meringkuk di sudut dan menggigil. Tingkat Tuhan apa Nima ini?
Lu Wen tidak peduli dengan kedua orang ini, dan langsung mengobrol dengan Ye Chong. Lin Tianqi dan Lu Wen tidak berniat untuk tinggal lama, dan mereka pergi setelah berbicara dengan Ye Chong. Saat itulah Ye Chong memikirkan dua orang yang gemetaran bersembunyi di sudut. Tuan Yan, Guru Song, Ye Chong tertawa. Kamu, Bos Ye, jangan mengolok-olok kami. Yan Tianming sangat ketakutan hingga merinding. Orang dewasa seperti apa aku ini? Ye Chong tertawa dan berkata, mengapa aku tidak dewasa? Restoran Cina buka, bukankah ini masalah dua kata? Tidak berani, keduanya berkata serempak. Apakah saya aman? Bisakah saya makan sayuran saya? Ye Chong bertanya lagi, berkualitas dan berkualitas, semua memenuhi standar. Song Ke mengangguk seperti ayam mematuk nasi. Zhang Xiaojun menutup mulutnya dan terkikik. Karena tidak apa-apa, maka aku tidak akan membuatmu makan malam. Ye Chong tertawa, jangan berani, jangan berani. Keduanya dengan cepat lari, restoran Cina baru saja dibuka, dengan diskon besar-besaran, menarik banyak pelanggan yang datang untuk mencicipinya. Pelanggan lama restoran hotpot juga banyak, mereka mendengar bahwa tempat ini banyak hubungannya dengan restoran hotpot, jadi mereka semua datang ke sini untuk makan. Pelanggan reguler ini juga bersikeras untuk makan hotpot setiap kali makan. Jika ada hotpot untuk sarapan, saya khawatir mereka akan datang ke restoran hotpot untuk sarapan tanpa ragu. Mereka lelah makan hotpot dan bersikeras makan hotpot setiap kali makan, hanya untuk bisa makan sayur yang begitu enak. Penampilan restoran Cina membuat mereka sangat gembira. Mereka tidak hanya bisa makan sayuran yang enak, tetapi juga memiliki rasa yang berbeda, dan rasanya enak. Untuk sesaat, seluruh restoran Cina penuh. Pelanggan sangat memuji lingkungan dan suasana restoran Cina. Bagus, aku akan memposting ke momen dengan cepat. Aku yang pertama menanam rumput di tempat yang bagus ini. Ini tempat suci lain untuk check-in, saya yakin. Ini adalah salah satu tempat yang harus dikunjungi di Sinan Square. Jika pelanggan ini dikejutkan oleh harga istimewa dan dekorasi retro di awal, maka setelah mereka makan makanan di sini, mereka tidak akan pernah melupakannya. Banyak resep warisan Dewa Naga Ye Chong adalah masakan istana yang telah lama hilang, dan orang biasa tidak bisa memakannya tidak peduli seberapa kaya mereka. Warna, aroma, dan rasanya lengkap, ditambah dengan bahan-bahan yang penuh aura di desa Xiaoye, sambil menyantap makanan lezat, bisa membuat tubuh dan pikiran terasa segar dan kenikmatan yang tak terlukiskan. Yah, rasanya enak sekali, aku sudah makan seumur hidupku, dan makanan di sini benar-benar enak. Tidak, aku akan menelpon sekarang dan meminta seluruh keluargaku untuk datang. Secara khusus, kepiting sungai yang membeli satu kati dan mendapatkan satu kati gratis setelah hidup di aura sungai selama beberapa bulan, saat ini dagingnya montok dan berair, serta disajikan dengan saus yang unik. Orang berlama-lama, aku akan pergi, ini lebih baik daripada kepiting berbulu. Paling terkenal di Danau Yinceng, betapa menggoda, kata seorang pria gemuk sambil menyedot air liurnya. Tidak, aku ingin kati lagi, kata seorang gadis yang tampak kurus sambil memegangi perutnya yang gemuk. Pacar di seberangnya tersenyum dan berkata, apakah kamu tidak akan menurunkan berat badan? Oh, turunkan berat badan setelah makan makanan ini. Tebakan Ye Chong benar, kepiting adalah bahan pertama yang terjual habis. Jika penduduk desa Xiaoye tahu bahwa kepiting yang biasa mereka makan begitu lezat di mata orang-orang kota ini, mereka tidak tahu bagaimana rasanya. Zhang Xiaojun dengan senang hati berdiri di samping Ye Chong. Ye Chong, popularitas restoran Cina telah melampaui imajinasiku, kata Zhang Xiaojun sambil tersenyum. Ye Chong tersenyum dan berkata, ini bukan berkat kerja kerasmu selama ini. Zhang Xiaojun tersipu dan menundukkan kepalanya dengan malu-malu. Restoran Cina sibuk dari siang hingga jam 10 malam, tetapi staf di restoran kelelahan. Terutama Li Dazui dan yang lainnya, punggung mereka sakit karena kelelahan. Tapi semua orang sangat senang, restorannya sangat populer, semua orang secara alami dapat menghasilkan lebih banyak uang. Di tengah malam, Zhang Xiaojun menghitung pendapatan hari ini, dan pendapatan restoran Cina 3 kali lipat dari restoran hotpot. Dalam beberapa hari ke depan, restoran Cina selalu begitu panas. Dengan cepat menjadi kiblat selebriti internet, bahkan ada yang berkomentar bahwa makanan di sini lebih enak daripada restoran bintang 5 Michelin. Ye Chong mengatur pengangkutan 8 truk bahan ke kota setiap hari, meski seringkali tidak cukup. Penduduk desa juga menerima dividen. Tanah yang awalnya menganggur sekarang dapat menghasilkan ribuan yuan per mut tanpa biaya, dan penduduk desa ini secara alami bahagia dari telinga ke telinga. Zhou Yutong dan Lin Wan juga banyak membantu ketika tanah dipulihkan, dan Ye Chong memberi mereka bonus masing-masing 50.000 yuan. Wow,
Bagus sekali, Ye Chong, aku bisa beralih ke komputer lain. Lin Wan sangat bahagia seperti kelinci. Haha, aku bisa membeli tas favoritku. La la la. Zhou Yutong juga sangat bahagia. Dibandingkan dengan mereka, Ye Chong secara alami mengambil paling banyak. Dengan saham di restoran hotpot dan pendapatan dari restoran Cina, pendapatan bersih bulanan Ye Chong bisa mencapai 2 juta. Ini mungkin di luar jangkauan orang biasa, tapi bagi Ye Chong, uang itu hanya bisa dijelaskan dalam 4 kata, jauh dari cukup. Dia masih perlu berlatih dan membangun dojo Istana Naga, yang membutuhkan banyak uang sebagai dukungan. Pada hari ini, Ye Chong merawat ibu Qin Sui, Liu Zaodi lagi, dan penyakit Liu Zaodi sembuh total. Ibu dan putrinya sangat berterima kasih kepada Ye Chong. Sejak malam itu, Qin Sui merasa sangat malu saat melihat Ye Chong. Ye Chong baru saja kembali dari rumah Qin Sui dan memasuki desa. Saya melihat Zhou Yutong duduk di sana penuh amarah dan mendesah. Hei, siapa yang tidak pandai memprovokasi sekretaris partai kita Zhou? Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Zhou Yutong memutar matanya ke arah Ye Chong. Kamu malu mengatakan bahwa itu bukan karena basis tanam kedua. Ada apa? Suami kakak Li, Liu Neng, kembali dari bekerja di kota dan bersikeras mengambil kembali tanah itu. Kata Zhou Yutong, dia ingin mengambil kembali tanah itu. Ye Chong tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Tidak, ini benar-benar tidak populer. Liu Neng pasti berpikir bahwa dividennya tidak cukup. Dia ingin menanam sayuran untuk menghasilkan uang. Kata Zhou Yutong, Ye Chong mengangguk, ya. Jangan takut, toh kita punya kontrak. Dan itu ditulis hitam putih pada saat itu. Kata Zhou Yutong dengan marah. Ye Chong tersenyum, karena dia ingin mengambilnya kembali, tidak apa-apa untuk mengembalikannya kepadanya. Apa? Zhou Yutong memandang Ye Chong dengan tatapan kosong, apakah kamu benar-benar ingin mengembalikan tanah itu? Masuk akal, Ye Chong tertawa. Pada saat yang sama, rumah Liu Neng di sebelah barat desa. Liu Neng duduk di kang, minum baijiu dengan beberapa tetangga. Saudara Liu, Anda tidak tahu. Sekarang kepala desa ada di sini. Desa kami baik-baik saja, berpenghasilan lebih dari di kota, dan tidak melelahkan seperti bekerja di kota. Ya, Saudara Liu, Anda seharusnya sudah lama kembali. Liu Neng mengambil segenggam kacang dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Seharusnya saya sudah lama kembali. Kalau tidak saya tidak akan membiarkan wanita tua yang hilang ini menyewakan tanah saya. Saudara Liu, ada baiknya menyewakan tanah itu kepada kepala desa. Yuan sebulan untuk membayarnya. Ini adalah uang yang tidak dapat dikumpulkan dalam setahun sebelumnya. Kamu tahu Palu, Liu Neng menepuk kepala pemuda yang berbicara. Pikirkan, kita bisa mendapatkan banyak uang dari dividen. Jika kita menanam sayuran kita sendiri dan menjualnya, berapa banyak yang bisa kita jual, tapi... Pemuda itu menggosok kepalanya dan ingin berbicara. Liu Neng memutar matanya ke arahnya, dan melanjutkan. Kita semua orang pedesaan, siapa yang tahu cara menanam sayuran, dan harus memberikan tanah kepada kepala desa. Beberapa orang memikirkannya, dan sepertinya Liu Neng adalah kanan. Wanita tua saya yang hilang bekerja di ladang. Dia tidak menanam sayuran itu. Tidak ada bedanya dengan pertanian biasa, kami juga menyimpan benih sayuran, lanjut Liu Neng. Seseorang mengangguk setuju dan berkata, Saudara Liu benar, mengapa? Kita tidak mengambil kembali tanah itu dan menanamnya sendiri. Kata Xiao Nian, Kepala desa memang telah melakukan banyak hal baik untuk desa kami, tetapi ini bernilai setiap sen. Kami tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkan semua uang kami dengan sia-sia. Bukan begitu, kata Liu Neng. Ya, itu benar. Kalau begitu ayo kita pergi mencari kepala desa sebentar lagi. Benar, kita akan mendapatkan kembali tanah itu sebentar lagi, kata Liu Neng sambil tersenyum. Setelah makan malam, Liu Neng membawa beberapa tetangga ke desa. Ye Chong dan Zhou Yutong sedang mengobrol. Melihat Liu Neng dan yang lainnya masuk, Zhou Yutong mendengus tanpa menyapa. Kakak Liu ada di sini, kata Ye Chong sambil tersenyum. Hei, apa, kepala desa, aku di sini untuk memberitahumu sesuatu. Liu Neng menyeringai, ya, aku dengar. Saudara Liu, kamu ingin mengambil kembali tanah itu. Kata Ye Chong, Liu Neng mengangguk. Karena Anda sudah mengenal kepala desa, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi, kembalikan saja tanah itu kepada saya. Bahkan memikirkannya, jika tidak ada Ye Chong, tanahmu masih kosong sekarang, dan sekarang kamu telah mendapatkan uang, kamu ingin meninggalkan Ye Chong. Zhou Yutong tidak bisa menahan amarahnya, dan berkata dengan marah. Di sampingnya, Liu Neng mengerutkan bibirnya, Sekretaris, Anda tidak bisa mengatakan itu, semua orang tahu berapa banyak sayuran yang bisa dijual di ladang itu, jadi apa gunanya memberi kami sedikit dividen,
Liu Neng berhenti sejenak dan melanjutkan. Desa kepala telah melakukan banyak hal baik untuk desa kami, tetapi dia melakukannya untuk dirinya sendiri, dan sebagian besar uang masuk ke sakunya. Ye Chong duduk di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa yang baru saja dia katakan membuatnya merasa sedikit dingin. Dia telah melakukan banyak hal untuk desa, hanya untuk membalas tempat dia dilahirkan dan membesarkannya, untuk minum air dan memikirkan sumbernya, dan dia ingin desa Xiaoye benar-benar menjalani kehidupan yang baik. Faktanya, selama Ye Chong berpikir, dia dapat menempatkan industri ini di kota yang lebih maju, dan dia hanya akan menghasilkan lebih banyak dan lebih cepat. Namun, pada akhirnya, dia dengan tegas memilih untuk tinggal di desa Xiaoye, yaitu orang-orang di kampung halaman Gunian. Zhou Yutong menjadi semakin marah. Kamu sangat tidak berperasaan, kepala desa menyediakan air dan listrik untuk desa kami, dan membangun jalan dan pusat sanitasi. Apakah semuanya untuk dirinya sendiri? Kembali ke tanah airku. Kata Liu Neng. Zhou Yutong membanting meja, lalu berdiri dan ingin berdebat dengan Liu Neng. Ye Chong melambaikan tangannya, lupakan saja, Yutong, setiap orang memiliki ambisi mereka sendiri. Karena saudara Liu ingin mengambil kembali tanah itu, mari kita kembalikan padanya. Zhou Yutong menatap Ye Chong, lalu ke Liu Neng, cemberut, diam, berdiri dan berhenti berbicara. Kemudian Ye Chong meminta Zhou Yutong untuk mengetahui kontrak sewa tanah yang asli. Saat menyewa tanah, setiap rumah tangga memberikan uang jaminan sebesar 5.000 yuan. Liu Neng mengembalikan deposit ke Ye Chong. Ye Chong mengambil uang itu. Kakak Liu, izinkan saya bertanya untuk terakhir kalinya, apakah Anda yakin ingin mengambil kembali tanah itu? Omong kosong. Kalau tidak, apa yang saya lakukan di sini hari ini? Dia melambaikan kontrak pada beberapa tetangga lainnya, saya akan kembali ke pertanian dulu, Anda dapat berbicara sendiri dengan kepala desa. Setelah berbicara, Liu Neng meninggalkan desa dengan gembira. Beberapa penduduk desa lainnya ragu-ragu dan menatap Ye Chong dengan sedikit malu. Bahkan, mereka juga merasa jika mengambil kembali tanah itu sekarang, mereka akan kasihan kepada kepala desa. Kamu ingin mengambil kembali tanah itu juga? Ye Chong bertanya sambil tersenyum. Beberapa penduduk desa saling memandang tanpa menjawab, melihat keraguan-raguan penduduk desa. Ye Chong berkata, bagaimana dengan ini? Kamu amati selama beberapa hari dulu. Jika Liu Neng benar-benar menghasilkan lebih dari dividen dengan bertani sendiri, bagaimana kalau kamu kembali dan mengambil tanah itu kembali? Benarkah? Beberapa penduduk desa tidak menyangka Ye Chong begitu masuk akal, dan wajah mereka menjadi lebih panas. Jangan khawatir, selama kamu memikirkannya, aku pasti akan mengembalikan tanah itu kepadamu. Ye Chong berkata, aku tidak akan menipu penduduk desa. Terima kasih kepala desa, terima kasih kepala desa. Beberapa penduduk desa merasa puas saat ini pergi. Hanya Ye Chong dan Zhou Yutong yang tersisa di desa. Ye Chong, aku berkata mengapa kamu tidak bisa lebih keras hari ini? Apakah kamu ingin Liu Neng mengambil kembali tanah itu? Zhou Yutong berkata dengan marah. Ye Chong tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Yutong, Liu Neng akan kembali untuk memohon padaku dalam beberapa hari. Mengapa? Zhou Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Chong tersenyum pada dirinya sendiri. Aku punya alasan. Zhou Yutong terdiam sesaat. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Liu Neng hari ini pasti membuat Ye Chong sangat sedih, jadi dia menghibur Ye Chong dan berkata, sebenarnya, kamu tidak perlu terlalu sedih, sebagian besar penduduk desa masih mempercayaimu, dan mereka semua mengingatmu, kebaikan. Ye Chong mengangguk kepala, aku tahu, terima kasih Yutong, aku tidak berharap kamu sangat berhati-hati. Zhou Yutong mengangkat kepala kecilnya yang bangga, ya. Yutong, aku sangat tersentuh kamu membelaku hari ini. Kata Ye Chong berbicara dengan sangat formal, yang membuat Zhou Yutong sedikit malu, ya, bukan apa-apa. Kamu tahu, tadi kamu membelaku seperti seorang istri membela suaminya. Kata Ye Chong sambil tersenyum, Zhou Yutong tahu bahwa tiga kata Ye Chong tidak serius, pergilah ke neraka. Suasana hati Ye Chong tampaknya jauh lebih baik, saya ingin mereka tahu bahwa tanah desa Xiaoye meninggalkan saya, Ye Chong, dan tidak ada yang bisa tumbuh. Yutong, kamu juga harus tahu satu hal, ada apa? Ini tanahmu, tanpa aku, Ye Chong, untuk mengolahnya, tidak ada yang bisa tumbuh. Ye Chong berkata sambil tersenyum, aku Lao Ye adalah sapi yang tak kenal lelah. Wajah Zhou Yutong tiba-tiba memerah, oh, bajingan, lihat apakah aku tidak mencekikmu sampai mati. Mengatakan itu, Zhou Yutong mengulurkan tangannya untuk mencubit Ye Chong. Ye Chong tersenyum dan mengelak, lalu berlari keluar desa. Saat ini,
Lin Wan kembali dari rumah penduduk desa untuk perawatan medis, menyenandungkan lagu kecil dan berjalan ke pintu. "Waner, bantu aku menghentikan bajingan ini, aku akan mencekiknya sampai mati hari ini." Teriak Zhou Yutong dengan marah. Lin Wan dengan cepat mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan mencoba melarikan diri, katakan saja. Hal buruk apa yang telah kamu lakukan untuk membuat keluarga kami?" Yutong marah. Ye Chong dengan gesit keluar dari bawah Lin Wan lengan dan berdiri di halaman departemen desa. Dia berkata sambil tersenyum, "Kalian berdua cantik, aku akan pulang dan memasak dulu, dan aku akan menunggumu kembali untuk makan malam." Desa Xiaoye, basis penanaman fase kedua, sebidang tanah subur yang luas dibagi rata menjadi 10 bagian. Setiap pagi, 1/10 sayuran dipanen dan dikirim ke restoran Cina sebagai bahan masakan. Kemudian, 1/10 dari tanah ini ditanami kembali dengan benih sayuran. Setelah 9/10 sayuran lainnya dipetik secara bergantian, 10 hari telah berlalu, dan kumpulan sayuran baru akan tumbuh. Membalas pada gilirannya, menabur dan memanen pada saat yang sama, sayuran Ye Chong dapat memenuhi kebutuhan restoran Cina. Nyatanya, penduduk desa sangat penasaran, mengapa hanya butuh waktu 10 hari untuk sebidang tanah ini tumbuh sayuran yang subur? Mengapa mereka tidak mengetahui bahwa sebidang tanah ini memiliki kemampuan ini? Mereka tidak tahu bahwa itu karena Ye Chong telah mengubur susunan pengumpul roh yang sangat besar di bawah tanah. Dengan nutrisi energi spiritual, tanah yang dibudidayakan ini memiliki efek yang luar biasa. Saat ini, Liu Neng dengan gembira berjalan ke ladangnya dengan cangkul di pundaknya. Tanah mereka persis 1/10 dari apa yang baru saja dipanen kemarin. Karena Liu Neng mengambil kembali tanahnya kemarin, ketika Ye Chong menanam sayuran hari itu, dia melewati tanah Liu Neng. "Hei, aku menanam tanahku sendiri, dan semua yang aku tanam tumbuh di RMB." Liu Neng berkata dengan riang. Dia melihat sayuran subur di ladang sekitarnya, dan hatinya penuh kerinduan. "Hanya butuh 10 hari, dan tanah kami dapat menanam sayuran yang begitu baik. Ketika kami menjualnya di kota, kami pasti dapat menjualnya dengan banyak uang." Sambil berpikir, Liu Neng dengan senang hati menaburkan benih ke tanah. Dia tidak tahu bahwa Ye Chong telah merusak di sini tadi malam, menggunakan 2 jimat batu giok untuk menghilangkan aura tanah ini. Bersambung.